Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya teman-teman dimanapun Anda berada. Bertemu lagi dengan kami di podcast Ngopi Bareng di basecamp kita. Jadi malam ini kita kedatangan tamu, 2 orang yang waktu itu kita pernah sampaikan akan kupas tentang film yang mereka sedang kerjakan. Nah, apa aja? Nah, tentang apa aja? Nah, kita akan obrolin malam ini. Jadi di samping saya ini ada Mr. Naka, nggak pakai L. Nah, yang di sana ada Kakak Inge, nggak pakai L juga. Nah, jadi duanya ini yang kemarin kita bahas tentang bukunya Kak Inge tentang Tangisan Terakhir. Nah, sekarang tentang film. Jadi saya pernah dengar mereka ini, saya pernah baca skenario ini tentang film di salah satu wilayah di negara Indonesia, dan mereka pengen memblow up tentang daerah ini, tentunya tentang pariwisatanya. Nah, buat teman-teman silakan saksikan, dan boleh nanti ada sesuatu yang tertarik tentang apa yang kita sampaikan, silakan sampaikan di kolom komentar. Begitu kurang lebih ya? Iya, betul. Oke, nah sekarang temanya di drama musikal ini mengangkat tentang apa dan gimana, silahkan diceritakan. Apa sebenarnya sih ini? Untuk film drama musikal ini tuh mengangkat tentang budaya salah satu daerah di Indonesia, lebih tepatnya di ujung pulau terluar di daerah Sulawesi Utara, Pulau Sangihe. Belum ke situ. Kenapa kamu mau? Ini yang nulis siapa? Ini. Saya, untuk ide cerita sepenuhnya dari saya. Oke. Kenapa kamu nulis tentang ini? Dasarnya sampai kamu kepikiran tentang tema ini itu apa? Untuk kepikiran tema tentang ini, Om, pertama saya pengen orang Indonesia tuh tahu gitu, kalau Indonesia itu banyak banget budaya yang belum terekspos sama ini ya, sama orang-orang sekitar yang pakai sosial media ya, Om ya. Nah, aku tuh pengen banget kenalin budaya-budaya di Sangihe ini melalui film ini, Om. Budaya dan pariwisatanya. Pengen banget angkat dari itu. Kalau tadi di awal drama musikal yang melatar belakangi kamu bisa nyebutin ini drama musikal itu apa? Yang orang tahu tuh tentang mungkin yang orang yang banyak tahu itu tentang drama musikal itu film yang menampilkan banyak banget lagu, nyanyian. Nah, di situ film India joget-joget. Bisa sih, Om, tapi nggak spesifik, nggak kayak ini. Nggak. Jadi lebih ke ini ya, karena ada alat musik sana yang pengen aku kenalin, terus juga bagaimana cara memainkan alat musik itu, Om. Terus juga ada nyanyiannya juga gitu. Makanya aku bisa nilai sendiri kalau itu suatu film drama musikal. Oke. Nah, kamu terinspirasi dari mana ini tentang tema cerita-cerita ini? Terinspirasi ya, Om ya. Kalau terinspirasi itu waktu dulu tuh sekolah aku suka nonton kartun, Om. Kartun apa? Kartun Jepang, Om. Anime lah. Aku terinspirasi cerita yang aku tulis ini dari salah satu kartun itu, Om. Dari situ. Nah, terus ketika aku tahu ternyata Sangir punya budaya yang
menurut aku pantas. Ini sinkron nih sama otak aku nih Om. Imajinasi aku tuh sinkron gitu. Jadi terinspirasi itu dari situ. Terus juga kebetulan juga pengen banget ngangkat budaya dari situ sih Om. Oke, kalau kayaknya di sini terlibat dalam hal apanya? Kebetulan sih sebenarnya drama musikal ini tuh awalnya tuh di tahun 2018 Inge itu diajak sama salah satu sutradara, dia orang Sanger juga, asal Sangihe, tapi ternyata terbentur dengan adanya COVID. Oh, berarti sebelum COVID. Sebelum COVID, berjalan, ternyata udah COVID, jadi di-cut dan hilang begitu aja. Jadi maksudnya ya kemudian aku ngajak Naka ini untuk buat drama musikal ini awalnya emang dari Inge, terus Inge aja Naka gitu loh untuk buat lagi setelah COVID berlalu. Oke, sekarang tentang ngupas drama musikal ini, itu menceritakan tentang apa? Jadi itu ada anak cowok dia Om. Dari kecilnya itu dia dilatih keras untuk jadi saksofonis terbaik sama ayahnya. Terus? Nah, ayahnya ini nuntut keras, pengen banget, berambisi buat ngirim anaknya ini ke Eropa untuk masuk ke grup ensemble orkestra gitu. Nah, cuman pas di hari audisinya itu karena anak ini udah sering banget kena hukuman ketika salah, dia sampai di pukul jarinya pakai sapu lidi, disetrap, nggak boleh makan, nggak boleh main. Itu ketika audisi itu anak ini udah kena mental duluan Om. Jadi di saat dia udah siap untuk niup saksofonnya, dia itu tiba-tiba teringat perlakuan ayahnya itu, sampai saksofonnya itu jatuh di tengah panggung sampai dia nggak, hari itu dia gagal. Setelah gagal dia nggak bisa namanya ngeliat alat musik, dia nggak bisa. Trauma betul, dia trauma. Dan opanya ini dari Pulau Sangihe ini ngajak dia untuk tinggal di sana, untuk maksudnya itu untuk healing lah. Soft lah ya, dan nggak teringat dengan hal-hal. Betul, tapi ternyata di sana dia ketemu sama teman baru Om. Teman barunya ini ya salah satu anak perempuan yang kebetulan memiliki kekurangan itu dia nggak bisa melihat. Dan dan anak perempuan ini juga memperkenalkan ke teman cowoknya yang nggak bisa berbicara, yang di Sangihe itu. Dan di pertemuan mereka itu ternyata si anak cowok ini dia malah ketemu alat musik yang membuat dia itu trauma, tapi dalam bentuk kayu Om. Dalam bentuk bambu. Alat tradisional di Sangihe sana. Alat musik bambu. Oke. Terus setelah dikenalkan kan tadi sama temennya yang tadi cewek yang buta, terus sama dikenalin nama cowoknya yang bisu. Singkat cerita dia ini kayak diyakinin lah kalau ini tuh bukan saksofon, cuman menyerupai bentuk dan alat tradisional sana. Betul, dan dibujuk-bujuk untuk memainkan alat musik itu. Dan bisa. Awalnya nggak bisa Om, awalnya dia muntah-muntah lah, tapi karena dia ada kemauan ingin mencoba, ya udah akhirnya dia bisa. Dan saat dia memainkan untuk pertama kalinya langsung bisa. Dan menarik, kebetulan ada beberapa turis mancanegara yang lagi liburan ke sana, ngerekam lah, viral lah itu segala macam. Sampai kebetulannya bupatinya ini lagi kebingungan untuk menyambut tamu dari luar juga. Saya ini harus nampilin apa ya ini ya untuk ini ya. Dan melihat video itu akhirnya dibujuk lah, mau tampil gak ini mau, dan sukses
sampai menimbulkan kecemburuan sama si ayahnya ini. Ayahnya si cowok ini. Betul. Oke, terus akhirnya dia dipakai sama bupatinya atau enggak? Iya, sukses membawakan acara. Sukses membawakan acara. Dan ayahnya itu kayak berusaha lah buat pengen narik dia lagi ini loh, pengen ngikutin lagi audisinya lagi. Oke, jadi teman-teman kita ini mereka punya naskah ceritanya gitu. Nah, naskah cerita ini dari tahun berapa tadi kayaknya? 2018. 2018 sampai sekarang udah tahun berapa sekarang? 2023. Iya. Berarti 5 tahunan. 5 tahun. Kenapa ini nggak di blow up? Terkendala apa? 2018 itu udah akhir sih, Desember. Oke. Katanya kalau akhir Desember itu Pemda dari Sangihe-nya itu uang tuh udah habis. Jadi kayak Yang kayak siapa itu? maksudnya emang udah akhir tahun, udah nggak ada. Jadi kebetulan sutradaranya itu emang orang Sanger dan dia bilang kita coba di 2019. Jadi mulai lagi 2019 dan sebenarnya Inge yang awal buat itu skenarionya itu, ide cerita dari yang Om Inge ini, yang orang Sangernya ini, yang orang Sangihe-nya, dan dia kebetulan sutradara. Dan akhirnya tapi lambat prosesnya karena kayaknya si Om tuh kayak nggak serius juga sih. Entah kenapa dia nggak serius juga Inge nggak tahu, tapi Inge udah buat. Ternyata masuk 2020 dia santai, kena COVID kita kan waktu itu bulan ya udah jadi pending dulu. Awalnya karena itu sih. Dan akhirnya kita ambil alih lagi, aku sama dia ada tim lah pokoknya. Dan om ini nggak terlibat. Dan dirubah judulnya. Ya ini judulnya kita pakai. Rubah semuanya. Semuanya kita rubah. Jadi intinya kenapa pengen buat drama musikal tuh awalnya emang dari Om Inge yang orang Sangihe ini. Tapi dia udah nggak terlibat lagi dan mulai kita sendiri. Inge dapat Om Inge kebetulan ada orang sana juga, dia inspektorat, jadi dia ngebantu juga. Akhirnya di sana ada tim kita 1 orang dan dia yang dekat sama bupati. Ya udah, sudah serius, kita udah buat proposalnya, judulnya, pokoknya udah ketemu orang beberapa dari PH, tapi nggak ada jalan ke sananya tuh buat dananya itu, Om. Oh, terbentur di dana. Iya, terbentur di dana. Oke, teman-teman dan para pemangku jabatan di daerah mana tadi? Sangihe. Iya, Sangihe, Sulawesi Utara. Sulawesi Manado. Utara. Ini ada adik-adik milenial nih yang mau ngeblas tentang wilayah, daerah dan segala sesuatu yang ada di Kepulauan Sangihe. Ini bisa dirangkul karena untuk memajukan pariwisata di area setempat, entah tentang budaya, apalagi tadi ada tentang tradisional musik yang ada di sana yang itu menyerupai trompet, alat musik barat, ada saksofon, mirip banget, tapi material dasarnya dari bambu. Dari bambu. Nah, ini cukup menarik sebenarnya kalau ada beberapa orang yang memang bisa memberikan support dalam bentuk pendanaan tentunya. Silahkan menghubungi beliau-beliau atau menghubungin tim kreatif di podcast Ngopi Bareng. Terbuka. Oke. Nah, karakter utamanya yang di cerita ini siapa? Dan berapa pemerannya? Pemeran utamanya? Pemeran utama itu ada 3. Pemeran utama ada 3. Yang boleh nyebutin nama? Boleh. Nama Siapa pemerannya namanya? itu nama karakter dalam cerita itu aku ambil dari teman gereja Om, namanya Kristo. Terus yang
Terus itu yang saksofonis ya Om ya. Tapi kalau untuk yang bisunya itu, cowok bisunya itu aku ambil nama dari plesetin dari teman main juga. Daniel, aku plesetin jadi Damiel. Nah, untuk nama ceweknya, nama perempuan ini agak sedikit unik sih Om. Namanya itu dia Irsalia Om, untuk perempuan butanya. Irsalia. Dan itu pemerannya sudah ada atau masih dalam pencarian? Masih dalam pencarian. Tapi sudah kita masukin di proposal, tapi bisa suatu waktu diganti. Oke, artinya rundownnya orang-orangnya sudah, karakter-karakter ini udah dapat, Sudah. casting gitu aja. Iya, kalau betul. jadi. Oke, selanjutnya lokasinya ada berapa tempat di sana itu yang mau diambil? Kan ini mau blow up wisata lokal lah ya, sekalian memperkenalkan di dunia luar gitu kan. Iya. Ada berapa tempat dan namanya apa itu? Kalau untuk lokasi nih Om, karena Sangihe itu dari ujung ke ujung itu pantai, ada satu pantai yang pengen aku kenalin juga sih. Itu namanya Pantai Embuhanga Om. Embuhanga. Iya. Kayak Korea gitu. Iya. Terus juga kita ada orang-orang kan mungkin yang belum pernah ke Sangihe akan tahu kali ya Tugu Sangihe itu kayak gimana. Nah, di situ aku juga pengen kasih tahu Tugu Sangihe itu kayak gimana. Untuk bapak-bapak di Sangihe, nah ini ada yang mau mengeksplor tentang wisata Pulau Sangihe. Nah, sangat-sangat cukup membantu untuk memajukan pariwisata di sana. Mudah-mudahan ini didengar oleh bapak-bapak pemangku jabatan di sana. Nah, bisa dibantu inilah. Ini adik-adik kita ini cukup survive dalam mau memajukan pariwisata di sana. Nah, mudah-mudahan bisa dicolek mereka berdua ini. Terus kira-kira biayanya yang mau untuk proses pembuatan ini itu kisaran berapa? Biar mereka nih yang denger nih ada gambaran. Wow, ini biayanya kisaran segini nih. Siapa tahu habis lihat podcast ini langsung ngeluarin cek. Amin. Itu kan luar biasa nih. Kira-kira berapa nih? Untuk biaya aku sedikit ada berunding juga sama orang-orang yang berpengalaman. Itu mereka selalu bilang 3-5 M. Mereka berdua ini mengharapkan ada investor yang dapat membantu terlaksananya drama musikal film ini yang akan mengangkat wisata daerah Sangihe di Sumatera. Sulawesi. Oh, di Sulawesi Utara. Salah Sumatera ini. Di Sulawesi Utara. Nah, karena ini belum ada investor yang untuk menutup biaya secara keseluruhan, jadi diharapkan lewat media ini Bapak Ibu sekalian yang berhubungan atau yang berkepentingan bisa menghubungi administrasi di kolom komentar atau di wadah rumah podcast ngopi bareng kita. Nanti kita akan lanjutkan ke mereka. Syukur-syukur habis ini langsung ada yang telepon nih. Nah, nanti kita akan sambungkan. Kurang lebih itu pembicaraan kita malam ini. Terima kasih buat semuanya. Kayaknya Iya, Om. Sama-sama. karena Kak nggak pakai L. Oh. Luar biasa nih adik-adik kita nih punya visi yang cukup keren lah. Di usia yang masih segini memikirkan pariwisata di daerah sana itu buat saya sih luar biasa ya. Tinggal dari pemerintah daerah juga instansi yang terkait bisa nggak nih untuk di wadah ini adik-adik kita nih. Cukup sekian bicara-bicara kita malam ini. Kita akan ketemu lagi di lain waktu dan kesempatan dalam obrolan ngopi bareng di Basecamp Ngopi Bareng.
di KM 32 Jalan Raya Parung. Selamat malam, salam ngopi bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya.